Al-hadis sabi asyar. Hadis yang ke-17. Anhu dari Abi Musa Asy'ari. Qala berkata. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza marido tatkala sakit. Siapa yang sakit? Al-abdu, seorang hamba, au safara, atau tatkala ia bepergian, kutiba, maka dituliskan lahu untuk si abdun tersebut, mithlu ma kana ya'malu muqiman shahihan, seperti ia tatkala sedang berdiam diri di tempatnya atau berdiam diri di kampungnya. Jadi tatkala kita seperti tatkala dia berdiri di tempatnya, shahihan, atau tatkala dia sehat. Jadi kalau kita sakit, terus tatkala kita sehat, kita selalu setelah sholat berzikir, setelah sholat membaca Quran, setelah sholat kita ngaji, setelah sholat kita berdiskusi tentang keagamaan. Lalu kita sakit, Pak. Maka kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tatkala sakit tersebut kita tidak melakukannya, kita tidak berzikirnya, kita tidak membaca Al-Quran, kita tidak kumpul semacam ini, gitu ya. Tapi Allah tetap menuliskan kebaikan-kebaikan kita. Tak bayangkan, Pak. Maka saudaraku sekalian, mumpung masih sehat, mumpung sedang sehat, kita harus berbanyak berbuat kebaikan supaya tatkala kita sedang sakit, Allah tetap menulis kebaikan-kebaikan kita. Mumpung kita ada diam di rumah gitu, maka kita banyak melakukan kebaikan, melakukan banyak ibadah supaya tatkala kita bepergian, maka Allah tetap menuliskan kebaikan-kebaikan tersebut seperti kita sedang diam di tempatnya. Seperti kita yang sehat. Jadi umpama setiap hari kita sholat berjamaah, terus tadi tadarus Al-Quran, diskusi tentang keagamaan, tiba-tiba kita harus pergi keluar kota. Yang namanya pergi keluar kota kan tidak seperti kita diam di rumah mukim ya. Nah, sholat ya terbatas karena kita akan mengejar waktu. Maka sholat paling zikir hanya subhanallah 3 kali, paling lama 7 kali. Itu bahkan sholat kita di jama' tidak cukup di jama', ternyata jama' qashar juga. Karena ingin lebih cepat, ya kan? Ya bayangkan saja 4 jadi 2, Pak. Nah, itu kan jama' qashar. Tapi jangan ingat Bapak dan saudaraku sekalian, jama' qashar itu nanti ada aturannya. Tidak semua sholat itu bisa di jama' qashar. Subuh di qashar umpamanya itu jadi bagaimana? Atau di jama' dengan mana? Nggak bisa. Ada aturannya gitu ya. Nanti kalau duhur dengan asar, nah itu bisa di jama', bisa di qashar jadi 2-2. Tapi maghrib tidak bisa di qashar, Pak. Ingat, maghrib itu jadi qashar. Loh kenapa? 3 jadi 2 tidak bisa. Jadi yang bisa di qashar itu adalah yang 4 rakaat. Maka tatkala di jama' qashar, yang bisa di qashar adalah yang 4 rakaat, yang isanya yang di qashar. Maghribnya tidak bisa di qashar. Itu ada aturan-aturan yang harus kita patuhi bersama-sama. Makanya itulah dipelajari di ilmu-ilmu fikih tentang fikih salat dan lain sebagainya. Sekali lagi saudaraku sekalian, perbanyak ibadah kita tatkala kita sedang sehat, tatkala kita sedang mukim, maka tatkala kita sedang sakit, Allah akan tetap menghitung kebaikan-kebaikan kita saat seperti kita sehat. Dan Allah tetap menghitung kebaikan-kebaikan kita tatkala kita sedang mukim walaupun kita sedang perjalanan. Tapi ingat, perjalanannya dalam keadaan untuk beribadah, bukan perjalanan untuk maksiat. Nah, jadi piraku yang sekarang begitu ya, sudah setua ini masihkah ada perjalanan yang maksiat? Kan tidak. Itu ya Bapak dan saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam bishawab.